Hamas adalah sumber masalah, dan mereka juga memandang bahwa para pemimpin Hamas harus menjadi target, dan bahwa pintu gerbang menuju stabilitas di kawasan Timur Tengah adalah dengan melenyapkan Hamas. Sejak pertempuran Tufan Al-Aqsa, seruan Israel untuk menghancurkan Hamas semakin meningkat, dan negara-negara barat juga menyerukan perlunya mengakhiri kekuasaan Hamas di jalur Gaza. Dan mereka juga menuntut penghapusan Hamas dari lingkaran pengaruh dalam pengambilan keputusan di Palestina. Bersamaan dengan ini, muncul kampanye global yang berusaha melakukan framing terhadap Hamas dan menuduhnya melakukan aksi terorisme. Mereka juga melihat Hamas sebagai hambatan dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Bahkan banyak rezim Arab dan regional yang mengungkapkan rasa muaknya kepada Hamas dan menganggap Hamas sebagai penyebab rusaknya hubungan luar negeri serta strategi keamanan dan pembangunan negara-negara mereka. Nah, kira-kira apa jadinya dunia kalau tanpa Hamas? Ringkasnya, pihak-pihak tadi melihat bahwa Hamas adalah sumber masalah, dan mereka juga memandang bahwa para pemimpin Hamas harus menjadi target, dan bahwa pintu gerbang menuju stabilitas di kawasan Timur Tengah adalah dengan melenyapkan Hamas. Oke, mari kita menyikapi hipotesis menyingkirkan Hamas ini dengan tenang dan dalam kerangka objektif. Tetapi pihak-pihak yang memobilisasi dunia dan media untuk melawan Hamas juga harus menjawab pertanyaan sederhana berikut. Hamas muncul sebagai sebuah gerakan pada tahun 1987 atau sekitar 40 tahun setelah beberapa peristiwa penting, di antaranya keputusan pembagian wilayah Palestina, Perang tahun 1948, dan berdirinya entitas Israel. Apa yang dilakukan para pendaku pencipta perdamaian dan stabilitas selama 40 tahun tadi untuk memberikan hak orang-orang Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel? Dan apa yang sudah mereka usahakan untuk mengimplementasikan resolusi PBB? Artinya, apakah benar Hamas adalah hambatan perdamaian di Timur Tengah? Ini yang pertama. Yang kedua, 30 tahun setelah perjanjian Oslo ditandatangani pada tahun 1993, di mana kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada saat itu berharap bisa mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat di tepi barat dan jalur Gaza dalam waktu 5 tahun setelah perjanjian. Tapi setelah 30 tahun, siapa yang menghalangi implementasi perjanjian tersebut? Siapa yang menghancurkan proses penyelesaiannya? Dan siapa yang menghancurkan solusi dua negara? Dan siapa juga yang menjadikan pengalaman Oslo dan proses penyelesaiannya justru menjadi bencana bagi rakyat Palestina? Bukankah pihak Israel lah yang justru menambah jumlah pemukim Israel, menyita tanah Palestina, melakukan Yahudinisasi tempat-tempat suci, dan mengubah otoritas pemerintah Palestina menjadi entitas keamanan fungsional yang melayani Israel? Yang ketiga, lebih dari 20 tahun setelah inisiatif Arab Saudi untuk mendamaikan Palestina dan Israel dan menjadikan Palestina sebagai negara yang berdaulat, bukankah Israel yang mengabaikannya dan menggagalkannya dan justru membuangnya ke tempat sampah? Nah, setelah semua ini, dengan asumsi bahwa tidak ada Hamas selama periode yang lalu, apakah Israel akan memberikan Palestina kedaulatan penuh di tepi barat dan di jalur Gaza? Atau sebenarnya masalahnya terletak pada ideologi Zionis dan mentalitas rezim penguasa Israel yang menolak perdamaian? Nah, kalian bisa cek video tentang ideologi Zionis di playlist Taslim TV. Selamat menyaksikan dan Free Palestina.